Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Adi Rayakta D3 Akuntansi 2019. Kembali lagi dengan saya Erik Sula selaku tentor ALK Fitbar pada pertemuan 10 ini. Di sini saya akan membahas soal yang menjadi tugas kita yang ada di RPS, yaitu latihan soal forecasting atas PT Parma. Nah, kita mulai aja. PT Parma adalah salah satu BUMN farmasi di Indonesia. Nah, untuk paragraf pertama ini cuma intro aja ya, terkait bagaimana kondisi perusahaannya, lalu ranah ranah bisnisnya ada di mana aja, itu kayak nice to know aja. Nah, lanjut ke paragraf kedua, yaitu Anda seorang mahasiswa teknik instan berencana untuk ikut berinvestasi dalam bisnis PT Parma. Sebelum membuat keputusan berinvestasi, Anda melakukan analisis lingkungan, bisnis strategi, analisis akuntansi, keuangan, dan melanjutkan dengan analisis prospektif. Nah, di sini yang akan menjadi fokus kita pada laporan keuangan PT Parma. Anda mencoba meramal laporan keuangan PT Parma dalam 3 tahun ke depan, yaitu 2020, 2021, 2022, dengan dasar laporan keuangan 3 tahun terakhir, 17, 18, dan 19. Nah, jadi di sini kita akan melakukan analisis prospektif di dalam tahap forecasting ya, tahap forecasting. Nah, yang akan kita forecasting yaitu tahun 2020, 21, dan 22. Ditambah 1 tahun lagi, tahun 2023 sebagai terminal value dengan acuan 2017, 18, dan 19. Nah, di sini kita bisa gambarkan seperti ini jadinya untuk kolom tabelnya ya. Jadi ada 2017, 2018, 2019, terus di bawah ini ada tulisan A. Nah, A ini menandakan atau aktual ya artinya. Lalu yang di forecast itu 20, 21, 22. Nah, di sini bawahnya ada tulisan F. F itu artinya forecast, ya, forecasting. Nah, ditambah 1 tahun lagi, yaitu tahun 2023. Bawahnya tulisannya TV atau terminal value. Nah, lanjut. Berikut data dan informasi laporan keuangan yang Anda gunakan untuk melakukan forecasting. Untuk poin pertama, yang dibahas di sini yaitu tentang salesnya. PT Parma dalam 3 tahun terakhir salesnya itu 5,045, 5,499, dan 5,883. Oke, kita ke kertas kerjanya. Nah, format kertas kerja itu kalau di tugas kita udah disajikan ya di bawahnya itu ya. Nah, kita buat dulu. Udah ada Excel-nya juga sih sebenarnya di LMS itu. Nah, kita buat dulu di sini kolomnya itu 2017, 18, 19 sebagai tahun aktualnya atau tahun yang dijadikan dasar. Lalu tahun 2020, 2022 sebagai tahun yang akan diramalkan, serta tambahan 1 tahun yaitu 2023 sebagai terminal value. Nah, jadi terminal value ini berfungsi untuk mengasumsikan bahwa perusahaan itu akan terus berjalan gitu operasionalnya selama. Jadi bukan setelah di forecast tahun 2022 aja kita nggak tambah satu, itu sama aja kayak kita memprediksi bahwa perusahaan itu cuma bakal hidup sampai tahun 2022 aja gitu. Nah, makanya kita tambahkan 1 tahun yaitu sebagai terminal value 2023 untuk memenuhi asas going concern perusahaan. Nah, pertama kita tulis dulu nih berdasarkan data yang ada di poin nomor 1, yaitu nilainya 5,045, 5,499, dan 5,883. Kalau di kertas kerja yang dikasih sama dosen itu melalui LMS itu udah ditulis ini ya salesnya berapa itu. Nah, habis itu kita harus menghitung bagaimana presentase growth-nya dari tahun ke tahun. Nah, di sini 9% itu dari sini ya. 5,499 dikurangi 5,045. Hasilnya kita bagi lagi dengan 5,045M. Hasilnya itu 9%. Nah, ini menggambarkan bahwa pertumbuhan penjualan dari tahun 2017 ke 18 itu sebesar 9%. Nah, lanjut ke ini, yang 7% ini kita menghitung pertumbuhan sales dari tahun 18 ke tahun 19. Caranya sama, 588 dikurangi 5499 dibagi 5499 lagi. Hasilnya 7%. Nah, di sini kita menggunakan rata-rata aritmatik. Kenapa? Karena ini kan akun yang berkaitan itu akun sales ya. Akun sales itu berada pada income statement, di mana akun income statement itu akan berjalan selama 1 periode aja, habis itu ditutup. Nah,
makanya kita menggunakan rata-rata aritmetik, di mana akun-akun yang hanya satu periode saja ditutup itu akan dihitung dengan rata-rata aritmetik. Kalau di Excel kan kita tinggal tulis aja rumusnya average ya. Nah, saya contohin aja. Dengan average dalam kurung ini kita blok. Nah, ini kita ganti ke persen dulu. Persen. Nah, hasilnya 8%. Nah, nilai 8% ini akan kita jadikan acuan untuk memforecast tahun-tahun selanjutnya, yaitu tahun 2020 sampai 2023. Nah, caranya gimana? Yaitu ini, A dikali 1 tambah growth. Nah, A ini berarti adalah uh, ini ya, sales tahun lalunya itu disimbolkan sebagai A dikali 1 ditambah growth. Growth itu yang kita cari nih yang 8%. Makanya nanti 5,88 M ini kita kalikan dengan 1,08. Nah, itu hasilnya sama dengan 6,354 M. Nah, kalau udah kita hitung 1 tahun aja. Kalau udah kita tarik nih sampai terminal value. Hasilnya akan sama. Berdasarkan kaidah-kaidahnya tadi ya. Sama. Penghitungnya sama A dikali 1 tambah growth. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke cara kedua, yaitu forecast asset turnover dan memperhitungkan NOA. Yang pertama itu kita harus mencari nilai aset turnover-nya. Nilai aset turnover-nya itu berapa? Yang akan dijadikan acuan forecast. Pertama kita hitung dulu dengan cara salesnya dibagi, nih sales, kita bagi dengan NOA yang diketahui di soal. Nah, NOA yang diketahui di soal itu yang ini, yang ada di poin kedua. Poin kedua, net operating asset atau NOA dalam 3 tahun terakhir yaitu 4,6, 4,9, dan 4,953. Nah, kita tulis di sini. Nah, kalau udah kita cari nilai A2-nya berapa? Nilai A2-nya itu sama dengan sales dibagi dengan NOA yang diketahui soal. Nah, kita cari nih buat 17, 18, dan 19. Lalu kita cari nilai rata-ratanya. Di sini nilai rata-ratanya kita pakai rata-rata geometrik ya. Kenapa geometrik? Karena atau itu kan berkaitan dengan akun aset. Akun aset itu ada di balance sheet atau neraca, di mana akun ini akan terus terbawa dari tahun ke tahun. Dari di bawah dari tahun ke tahun, rata-rata yang paling relevan itu menggunakan rata-rata geometrik. Nah, jadi kalau di Excel itu rumusnya itu menggunakan rumus Geoman ya. Geoman, kemudian ini kita blok. Nah, hasilnya 113. Nilai 113 ini akan kita jadikan acuan untuk memperhitungkan atau pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, jadi di sini atunya itu sama 113% semua. Lalu kita akan menghitung NOA-nya. Bagaimana cara menghitung NOA? Yaitu dengan cara sales dibagi dengan persentase atunya tadi. Nah, hasilnya 5,621. Kalau dari dihitung, kita tarik sampai terminal value. Oke. Kira-kira gitu caranya untuk tahap kedua. Lanjut ke tahap ketiga yaitu merevisi sales forecast. Nah, berhubung di soal ini untuk poin ketiga itu nggak ada ya informasi tambahan bahwa adanya revisi atas penjualan perusahaan tersebut. Makanya di sini nggak usah diisi. Nah, kalau misalnya ada, misalnya kayak ada koreksi atas penjualan karena mungkin ada yang salah catat, atau mungkin ada yang lupa dimasukkan gitu dalam penjualannya, nah itu akan kita isi di sini. Nah, kita lanjut nomor 4, forecast profit margin dan memperhitungkan nopatnya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mencari berapa nilai profit marginnya. Nah, kita kembali ke soal dulu. Di sini profit margin dalam 3 tahun terakhir nilainya itu 6, 39, 792, dan 984. Oke, kita tulis dulu di soal di kertas kerjanya ini. Nah, lalu kita tulis, kita cari nih presentasenya. Kira-kira profit margin dari tahun ke tahun itu ada berapa? Nilainya berapa? Nah, cara menghitung yaitu nopatnya yang diketahui di soal, lalu kita bagi dengan salesnya. Hasilnya 12,67%.
Nah, 12,67% untuk tahun 17 ya. Tahun 18 kita gunakan cara yang sama, sales untuk tahun 18 kita bukan. Nopatnya kita bagi dengan sales pada tahun tersebut tahun 18. Nah, 14,41. Boleh cari semua baru kita cari menggunakan rata-rata aritmetik. Kenapa aritmetik? Karena profit margin ini kan kaitannya dengan income statement ya, atau akun yang akan ditutup dalam satu periode akuntansi. Nah, makanya kita pakai rumus average di sini. Nah, average sama dengan angka ini, kita blok, kita enter, ketemu 15%. 15% akan digunakan untuk proses forecasting dari tahun 2020 sampai 2023. Lalu cara menghitung nopatnya gimana? Cara menghitung nopatnya yaitu dari salesnya yang atas ini, kita kalikan dengan profit margin yang kita forecast itu senilai 15%. Nah, hasilnya 928. Lalu kita tarik sampai terminal value. Oke, itu untuk poin nomor 4. Lalu poin nomor 5 itu forecast other operating income. Untuk poin nomor 5 itu karena di soal tidak dibahas ya tentang penghasilan yang sifatnya itu tidak rutin gitu, tidak rutin dan berkaitan dengan operasional perusahaan. Ini nggak diulas lebih jauh sih di soal, jadi nggak perlu kita kerjain. Nah, contoh penghasilan yang tidak rutin dan berkaitan dengan soal, sebagaimana aku jelasin ya di materi sebelumnya itu, kayak penjualan mesin-mesin divisi yang udah usang gitu. Nah, itu contoh non recurring income yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, berhubung ini nggak ada, nggak dibahas, kita kosongin aja. Lanjut ke nomor 6, yaitu memperhitungkan free cash flow perusahaan. Nah, rumusnya yaitu NOPAT dikurangi perubahan atas NOA-nya. Pertama, kita cari dulu change in NOA-nya itu berapa. Nah, cara mencari change in NOA, yaitu NOA pada tahun ini, yang ada di poin 2 nih. Ini, kita kurangi dengan NOA tahun lalunya. Nah, hasilnya 319 ini. Nah, kalau udah kita tarik aja, kita tarik sampai ujung, ketemu nih change semuanya sampai terminal value sudah. Nah, baru kita perhitungkan free cash flow-nya berapa. Rumus free cash flow itu eh, nopatnya yang ini yang di atas kita kurangin dengan noanya. Nah, ketemu 42. Nah, udah kita tarik sampai terminal value. Oke. Itu cara menghitung free cash flow. Jadi free cash flow itu kita hitung dengan menggunakan nopat yang kita hitung di poin 4, lalu kita kurangin dengan perubahan noanya. Nah, lanjut ke nomor 7 yaitu memforecast net dividend payout atau berapa dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Nah, di sini kalau di soal itu dijelasin ya, presentase dividennya itu sebesar 2% nih, ada di soal ini. Poin nomor 4, rata-rata dividen payout ratio dalam 3 tahun terakhir adalah sebesar 2%. Diproyeksikan stabil sesuai kebijakan manajemen selama 5 tahun ke depan. Oke, karena dikatakan dividen payout-nya 2% dan diasumsikan stabil, oke, kita tulis 2% nih sampai terminal value. Nah, biasanya kalau variasi soal itu dividen payout-nya itu nggak stabil ya, bisa aja berubah-berubah. Misalnya nih kayak gini ya, 3, 4, dan 6 gitu misalnya. Jadi dividen tahun 1, 2, dan 3 ini mungkin bakal berbeda-beda gitu. Nah, untuk mencari rate dividennya itu kita gunakan rata-rata aritmetik yang average itu. Ini misalkan aja ya, misalkan ada variasi soal. Nah, di sini berarti rata-rata dividennya 2%. Nah, average atas dividen. Nah, di sini berarti kan rata-rata aritmetiknya 4%. Nah, ini 4% akan kita pakai buat forecast. Itu kalau beda-beda ya. Kalau beda-beda. Di sini kasusnya sama. Jadi yang kolom aritmetik ini kita nggak usah hitung. Nah, kalau udah ketemu rate-nya 2%, kita tulis nih sampai terminal value. Lalu kita cari nilai dividen paid-nya.
Nilai dividen paid-nya itu mengalihkan nopatnya, nopat dengan rate-nya. Nopat ada di poin nomor 4. Oke, ini kita kalikan dengan rate-nya 2%. Nah, kalau udah kita tarik sampai terminal value. Oke, ketemu deh nilai dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Nah, nilai dividen yang akan dibayarkan perusahaan itu sudah ketemu. Oke, lanjut ke poin nomor 8, memperhitungkan net payment to debt holder atau berapa biaya yang dibayarkan kepada para peminjam itu. Nah, rumusnya itu free cash flow yang kita hitung pada rumusnya itu free cash flow sama nah, ini, free cash flow dikurangi dengan dividennya. Nah, sebelumnya kan free cash flow kita hitung ya di poin nomor 6. Nah, di mana free cash flow-nya itu nilainya segini, 260, kita kurangin dengan dividen. Nah, kalau udah kita tarik sampai terminal value. Oke, siap. Lanjut ke nomor 9 yaitu untuk memforecast cost of debt. Nah, kalau di soal itu kan diketahui nih, data historis cost of debt itu dalam 3 tahun terakhir adalah sebesar 8% dan net debt-nya senilai 3,7, 3,5 dan 2,7. Nah, makanya kalau diketahui di soal itu kan ada tulisan net of debt ya. Net of debt itu kita tulis sebagai closing debt karena net of debt itu sama dengan opening ditambah calculate cost of debt-nya. Makanya kita tulis di closing. Nah, kita tulis nih sesuai di soal. Nah, konsepnya itu kalau closing tahun sebelumnya bakal jadi opening tahun berikutnya. Nah, ini opening. Nanti kita tambah lagi net financial, ketemu closing. Closing pindah lagi ke opening. Nah, itu. Nah, untuk memperhitungkan net financial expense-nya, itu kita harus mengkalikan, maaf, opening debt finance-nya dikalikan dengan cost of debt-nya sebesar 8%. Nah, itu berlaku buat ini ya, buat yang forecast ini sampai terminal value besarannya sama, yaitu opening debt balance-nya dikalikan dengan rate-nya atau cost of debt-nya berapa, di sini 8%. Nah, kalau udah kita menghitung closing debt-nya itu caranya dengan opening ditambah ini financial expense-nya dikurangi dengan repayment atau dividen ya di sini. Nah, dividen yang ini. Nah, ini opening ditambah financing dikurangi dengan net payment yang ada di poin nomor 8. Maaf. Nah, opening tambah financing dikurangi poin nomor 8. Nah, ini segini. Lalu kita tarik sampai di terminal value. Kalau udah kita cek leverage-nya berapa. Nilai leverage-nya itu ini caranya itu closingnya kita bagi dengan C14 nih. Kita bagi dengan NOA. Nah, cara mengecek leverage itu closing debt dibagi NOA. Kalau udah kita tarik. Kita tarik sampai terminal value. Oke, nomor 10 yaitu menghitung comprehensive income. Di situ ada dua cara ya. Yang ada NOVAT dikurangi NFE sama NOVAT dikurangi cost of debt. Nah, itu harus menghasilkan nilai yang sama ya. Nah, NOVAT dikurangi NFE berarti poin nomor 4 kita kurangi dengan NFE yang kita hitung di sini. Nah, hasilnya 396. Kita tarik sampai terminal value. NOVAT dikurangi cost of debt. Berarti yang ini NOVAT kita kurangi dengan sama ya, dikurangi NFE. Nah, kalau udah ke nomor 11 yaitu menghitung ekuitas. Nah, menghitung ekuitas ada cara 1 dan 2. Cara 1 dan 2 ini harus dilakukan. Yang pertama itu cara 1 itu equity sama dengan aset kurangi liabilitas. Di mana
aset di forecast ini diwakili oleh NOA yang ada di nomor 2 dan liabilitas sebagai closing debt-nya. Nah, asetnya NOA di nomor 2 dan liabilitasnya ada di closing debt. Nah, oke, lanjut. Kita kurangin NOA yang ada di nomor 2. 6, 5, 4, 3, 2. Kita kurangin dengan closing debt. Nah, ini hasilnya 2842. Nah, ini berlaku sampai terminal value ya. Lalu cara yang kedua itu closing equity sama dengan opening equity ditambah income. Berarti opening equity itu closing equity tahun lalu yang ini kita tambahkan dengan income. Income itu comprehensive income yang kita hitung di nomor 10 dikurangi dengan dividen. Dividen itu dividen paid ya yang kita hitung di sini. Nah, oke, ketemu. Nah, ini nilainya harus sama. Cara 1 dan 2. Baru kita recheck nilainya 0. Kira-kira gitu aja untuk penjelasan soal PT Warna. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.